Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Aris Kristianto, selaku dosen pengampu mata kuliah KPK Selekta Meteorologi. Mohon izin sebelumnya, izinkan kami selaku kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Rizky Ramdan dengan NPT 11180066. Izinkan kami untuk memaparkan salah satu materi dari KPK Selekta Meteorologi yang berkenaan tentang program utama BMKG. BMKG versus pawang hujan. Saat ini di Indonesia sedang marak-maraknya pawang hujan karena di perhelatan beberapa acara kita tahu bahwa penggunaan pawang hujan dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Akankah BMKG tergeserkan atau bahkan tergantikan eksistensinya oleh pawang hujan? Mari kita lihat slide berikutnya. Dari artikel sebelumnya kita tahu bahwa BMKG sudah memprediksi bahwa akan ada La Nina yang kemudian akan menyebabkan pergeseran musim hujan dan menyebabkan curah hujan yang tinggi di pertengahan bulan pada tahun 2022. Sedangkan artikel selanjutnya juga dijelaskan bahwa gagalnya pawang hujan dalam menghentikan hujan. Hal ini berkaitan tentang tadi bahwa pawang hujan dan BMKG ini sebenarnya sesuatu yang berbeda. Pawang hujan merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap budaya yang mana Indonesia sendiri kita tahu bahwa negara berbudaya, sedangkan BMKG melakukan prediksi dan juga analisis terhadap cuaca tersebut menggunakan data-data akurat dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Setelah mengetahui hal tersebut, kita akan melangkah ke visi misi BMKG. Visi dan misi BMKG. BMKG sebelumnya memiliki tujuan yang pertama yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, luas cakupan, dan mudah dipahami untuk keselamatan, kesejahteraan, ketahanan, dan berkelanjutan yang menjadi rujukan masyarakat internasional. Yang kedua, terwujudnya ketangguhan ekonomi dan masyarakat terhadap faktor MKG. Dan yang ketiga yaitu terwujudnya lembaga dengan tata kelola yang transparan, bersih, akuntabel, dan berkualitas, serta mampu mewujudkan lafanan premium menuju penguatan kemandirian keuangan. Visi dari BMKG itu sendiri yaitu BMKG yang berkelas dunia dengan spirit social entrepreneur untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lalu untuk misi BMKG tahun 2020 sampai 2024, BMKG melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, nomor 4, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan nomor 7, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Dengan uraian sebagai berikut, yang pertama menjadikan informasi BMKG sebagai rujukan masyarakat internasional dan mewujudkan Regional Modeling Center. Yang kedua, mendorong SDM BMKG berperan aktif dalam organisasi MKG internasional. Dan yang ketiga, mewujudkan sebagian unit layanan jasa dan informasi BMKG menjadi unit Badan Layanan Umum atau BLU. Selanjutnya yaitu apa itu dasar hukum dari terselenggaranya BMKG. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum terselenggaranya BMKG yaitu dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan juga Peraturan Kepala BMKG. Setelah kita tahu tentang visi misi dari BMKG, selanjutnya kita akan membahas tentang dukungan BMKG terhadap pembangunan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 7 poin tentang pembangunan nasional dan BMKG ikut serta dalam 4 poin tersebut. Dukungan BMKG terhadap pembangunan prioritas nasional tahun 2020 sampai 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan, memiliki dukungan terhadap pembangunan prioritas nasional, yang mana 4 diantaranya BMKG tergabung. Untuk yang pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Yang ketujuh, memperkuat stabilitas Polhulhankam dan transformasi pelayanan publik. Yang pertama yaitu memperkuat ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas.
Dalam artian kata, BMKG contoh kasusnya adalah bekerjasama dengan KKP untuk membantu KKP ataupun dalam bidang kemaritiman untuk memperkuat ekonominya dengan cara memberikan perakiraan cuaca di ranah kemaritiman untuk menghasilkan hasil laut yang maksimal. Selanjutnya yaitu BMKG memiliki peran mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa stasiun BMKG saat ini sudah tersebar di Indonesia, sehingga masyarakat dari pelosok manapun bisa mengakses BMKG dimanapun, karena kita tahu bahwa data BMKG dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas sehingga masyarakat tidak mengalami yang namanya kesenjangan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raka Bagas. Baik, terima kasih rekan saya Muammar. Perkenalkan, nama saya Raka Bagas Wicaksono dan saya akan menjelaskan mengenai apa sih peran BMKG dalam pembangunan nasional yang berikutnya. Yang berikutnya adalah BMKG juga berperan dalam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan juga perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah BMKG menyelenggarakan sekolah lapang cuaca, baik itu sekolah lapang cuaca iklim, nelayan dan juga geofisika. Contohnya adalah sekolah lapang geofisika yang dilakukan di Bali, di mana itu juga akan meningkatkan awareness dari masyarakat jika terjadi gempa bumi. Setelah mengetahui andil atau peran BMKG dalam pembangunan nasional, selanjutnya kita akan melangkah ke materi apa sih arah kebijakan BMKG untuk ke depan. Arah kebijakan yang pertama adalah tentang sumber daya manusia, di mana BMKG berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BMKG secara menyeluruh melalui berbagai program, dan juga untuk menjamin ketersediaan pengelolaan data SDM di BMKG. Beberapa contohnya adalah melalui kegiatan pelatihan teknis dan juga pengembangan sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, di mana SDMKG merupakan salah satu dari penyumbang sumber daya manusia di BMKG. Selain dapat mengembangkan organisasi atau SDM BMKG, peningkatan kualitas SDM ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan BMKG kepada masyarakat tentang pelayanan informasi cuaca, iklim, dan juga geofisika. Yang selanjutnya adalah mengenai tata organisasi, di mana BMKG melakukan penataan ulang keorganisasiannya untuk memenuhi atau menyesuaikan terhadap kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tata organisasi yang dilakukan oleh BMKG menurut kami merupakan suatu langkah yang tepat, karena di era modern ini pelayanan informasi khususnya cuaca terhadap masyarakat terus mengalami peningkatan dan juga semakin kompleks pada berbagai bidang, sehingga harapannya dengan perubahan tata organisasi yang secara dinamis ini, BMKG dapat memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah arah kebijakan BMKG mengenai pelayanan. Seperti yang kita tahu, BMKG terus berusaha untuk mewujudkan layanan pada bidang meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika yang paling prima untuk masyarakat. Dari pandangan kami, seperti yang kita tahu ya, pada handphone atau gawai kita itu pasti ada juga penyedia layanan informasi cuaca dari swasta, contohnya dari AccuWeather. Apakah BMKG dapat bersaing dengan penyedia informasi cuaca swasta tersebut? Tentu bisa, yaitu dengan cara BMKG terus meningkatkan layanan pada bidang MKG ya, menjadi lebih prima. Untuk yang berikutnya adalah mengenai infrastruktur operasional pelayanan. Arah kebijakan BMKG dalam bidang ini adalah untuk mewujudkan integrasi otomatisasi mulai dari observasi, processing, dan juga diseminasi informasi MKG kepada masyarakat. Tentunya kita tahu bahwa sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat dan diharapkan BMKG itu dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut dengan menerapkan otomatisasi di berbagai bidangnya. Hal ini juga dapat digunakan untuk membuat layanan BMKG itu lebih prima kepada masyarakat. Arah kebijakan BMKG yang terakhir adalah mengenai data, di mana BMKG berusaha untuk mengintegrasikan pengelolaan dan pelayanan data MKG untuk mendukung pelayanan MKG yang paling terkini untuk masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa data merupakan satu hal yang penting, khususnya untuk BMKG dalam membuat perakiraan dan juga diseminasi informasi kepada masyarakat. Jika masih terdapat ketidaktersediaan data pada beberapa titik di Indonesia, tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan informasi yang diberikan oleh BMKG. Maka dari itu, BMKG berusaha berbenah untuk selalu mengintegrasikan pengelolaan data agar tidak terdapat kekosongan data dimanapun itu di seluruh pelosok Indonesia. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa BMKG memiliki visi yang besar untuk kedepannya,
Dan juga pada saat ini pun BMKG selalu melakukan perbaikan dalam diri BMKG dengan tujuan agar BMKG bisa memberikan layanan yang paling prima terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Harapannya, masyarakat Indonesia bisa lebih percaya dan lebih mengandalkan BMKG terkait informasi pada bidang meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.